Doa oleh Saudara Cornelius Agus menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Pemuda Katolik. Kedua, sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Surakarta periode 2018 sampai dengan 2020, Saudara Carolus Agung Prasetyo. Sambutan kedua, Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Tengah, Saudara Stefanus Agus Triharyanto. Sambutan ketiga, Ketua Umum Pemuda Katolik, Dr. Caroline Margaret Natasha. Sambutan keempat, sambutan Ketua FMKI Surakarta, Saudara Yohanes Adverianto. Dan sambutan yang kelima, Romo Kesikepan Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PR. Acara yang ketiga, pelantikan. Yang pertama, serah terima bendera Pemuda Katolik dari Ketua Lama kepada Ketua yang baru. Kedua, pembacaan surat keputusan oleh Ketua Komisariat Daerah Jawa Tengah, Saudara Stefanus Agus Triharyanto. Yang ketiga, pengucapan Tri Prasetya Pemuda Katolik. Acara yang keempat, sambutan dari Ketua terpilih. Yang kelima, ucapan selamat, dilanjutkan lagu Padamu Negeri. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah saudara-saudari sekalian, kita masuk ke acara pembukaan, yaitu doa pembuka oleh Saudara Cornelius Agus. Kami persilahkan. Romo dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan untuk kelancaran acara pelantikan hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami haturkan puji dan syukur atas cinta kasih yang telah kami terima daripadamu. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan perlindungan, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2020-2024. Kami mohon kiranya Engkau menyertai segala rangkaian acara hari ini hingga selesai nanti. Terkhusus kami mohon untuk saudara-saudara kami yang hari ini dilantik, kiranya Engkau memberikan rahmat, kebijaksanaan, dan roh hikmat, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam upaya membangun gereja dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Allah Bapa di surga, segala rangkaian acara hari ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sampai segala abad. Terpujilah nama-Mu Yesus, Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon kepada saudara-saudari yang hadir di sini untuk berdiri. Kita berulang kali perbaiki bijaknya.
Indonesia tanah airku dan padaku. Di sana Aku berdiri jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, lagi bangsa Indonesia bersatu. Hiduplah padu, hiduplah bangsaku dan semuanya. Bangsa jiwa benar-benarnya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, Negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Pemuda Katolik. Acara yang selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Surakarta, periode 2018 sampai dengan 2020. Kepada Saudara Carolus Agung Prasetyo, kami persilahkan. Romo dan saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya ucapkan selamat siang dan berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan acara pelantikan kepengurusan baru Pemuda Katolik untuk periode 2020-2024. Kita menyadari bahwa sebuah organisasi itu memang butuh regenerasi dan juga kelangsungan organisasi di mana kepengurusan tentunya akan terjadi pergantian. Yang menjadi harapan bagi kita semua tentunya semoga organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta ini akan menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih berdaya guna kepada umat dan masyarakat luas pada umumnya. Semoga kepengurusan yang baru ini nanti bisa bertugas dengan baik dan saya ucapkan selamat menjalankan tugas perutusan teman-teman yang baru agar organisasi kita Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surakarta bisa semakin eksis, semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi umat dan rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih.
Sambutan yang kedua, Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Tengah, Saudara Stefanus Agus Triharyanto, kami persilakan. Suaranya belum masuk, Mas Bonju. Tes, silakan. Terima kasih kepada seluruh pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surakarta. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Hadi Rudiatmoko atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum Pemuda Katolik Margaret Caroline Natasha, beserta segenap anggota Pemuda Katolik di Jawa Tengah, demikian pula kepada segenap pengurus pusat Pemuda Katolik yang mengikuti acara pelantikan Komisariat Cabang Kota Surakarta. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Puji syukur pada Tuhan atas terselenggaranya pelantikan ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Mas Karolus Agung Prasetyo di Komcap Surakarta. Semoga dengan penyegaran di Komcap Surakarta ini menjadikan peran pemuda Katolik semakin jelas keberadaan dan identitasnya. Peran dan langkah ke depan untuk Komisariat Cabang Surakarta perlu diwujudkan sehingga keberadaan bisa dirasakan seluruh umat, gereja, dan masyarakat Kota Surakarta. Pemuda Katolik bisa turut andil bagian dalam menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 dan selanjutnya menjadi pengawal kebijakan arah pembangunan di Kota Surakarta. Dengan adanya reorganisasi ini, maka segera mungkin untuk melakukan kaderisasi dan pembinaan kepada anggotanya, dan ditunggu peran nyatanya. Profisiat untuk Ketua Komisariat Cabang Surakarta, Saudari Patricia Paramita Hana, semoga dengan kepemimpinan yang baru, Pemuda Katolik beserta dengan panji-panji kebesaran Pemuda Katolik semakin berkibar di Kota Surakarta. Selamat menjalankan tugas. Berkah dalem. Pro Ecclesia et Patria. Sambutan yang ketiga, Ketua Umum Pemuda Katolik, Saudari Dr. Caroline Margaret Natasha.
Sambutan yang keempat, sambutan Ketua FMKI Surakarta, Saudara Yohanes Adferianto. Kami persilakan. Selamat siang, berkah dalam. Pro Alexiat Patria. Alexiat Patria. Pro Alexiat Patria. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena teman-teman pengurus cabang, komisariat cabang Katolik Surakarta pada hari ini dapat dilantik. Kami dari pengurus FMKM mengucapkan selamat pada teman-teman dan selamat bekerja pada teman-teman. Saya masih ingat ketika 2003 saya dilantik seperti ini, kemudian berakhir 2013, kemudian diganti oleh Mas Bambang, kemudian diganti oleh Mas Agung, dan kemudian diganti oleh Aminah. Jadi telah terjadi regulasi. Pada saat itu saya berpikir apakah ada regulasi, karena saya pada saat itu sudah hampir 12 tahun menjadi ketua Katolik. Ini tahun saksi yang selama proses mulai saya sampai yang terakhir itu selalu hadir tengah-tengah kita. Maka harapan kita bagaimana teman-teman cabang itu dapat mewarnai dinamika politik, dinamika masyarakat yang ada di Kota Surakarta ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan teman-teman saya yakin dapat semaksimal mungkin kita berangkat dari nol, dana nol pun kita bisa. Dana nol pun kita bisa. Karena selama ini apa yang dilakukan teman-teman saya tahu sendiri itu selalu mulai dari nol, kemudian bisa sampai sekarang bisa terus eksis. Jadi dana, uang itu memang menjadi hambatan, tapi semangat teman-teman itu yang lebih diutamakan. Ini yang teman-teman dari nol bisa seperti ini. Kemudian ada regenerasi, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih, berkah dalam. Sambutan yang kelima, oleh Romo Kovikepan Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PS, silakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Romo Kovikepan Surakarta pertama mengucapkan terima kasih atas teman-teman pemuda Katolik yang tentu sudah sekian lama mengabdikan diri dalam karya-karyanya di tengah masyarakat untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat. Secara khusus untuk teman-teman pemuda Katolik Komisariat Surakarta yang pada kesempatan ini akan dilantik. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang sekarang ini terlebih untuk tahun 2021 oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang telah ditetapkan kita umat Katolik Gereja Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2020 ini mengakhiri arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-7 tahun 2016-2020. Dan
mulai tahun 2021 akan memulai arah dasar yang baru, arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-8. Semua ditempatkan dalam kerangka yang sangat besar, yaitu dalam rencana induk Keuskupan Agung Semarang tahun 2016-2035. Maka pada kesempatan yang baik ini saya berbicara di sini memberikan kata sambutan tentu sebagai gereja Keuskupan Agung Semarang, memberi kerangka dalam melakukan karya dan tugas perutusan pemuda Katolik di tengah masyarakat, bangsa, dan negara ini. Rencana induk Keuskupan Agung Semarang merupakan pedoman arah umat Keuskupan Agung Semarang 20 tahun, mulai 2016 sampai 2035. Yang menjadi cita-cita, yang menjadi mimpi, kalau pakai bahasa lain, visi, yang terumus di dalam rencana induk Keuskupan Agung Semarang adalah terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Untuk mencapai cita-cita, mimpi, atau visi itu, maka Keuskupan Agung Semarang secara bertahap hendak mewujudkannya melalui 5 tahunan. Berarti ada 4 arah dasar. Yang pertama atau arah dasar ke-7 sudah akan dilalui dan akan dimulai arah dasar Keuskupan Agung Semarang dalam rangka Rikas ini yang kedua, dan kalau diurutkan berarti sudah yang ke-8. Arah dasar Keuskupan Agung Semarang adalah pedoman arah umat Keuskupan Agung Semarang 5 tahunan, dan untuk 2021-2025 adalah cita-citanya, mimpinya. Umat Keuskupan Agung Semarang bertekad semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih. Dan ini tanda hadirnya kerajaan Allah. Secara khusus, arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-8 nanti, 2021-2025, berjudul Tinggal dalam Kristus dan Berbuah. Pakai bahasa yang lain, umat Allah Keuskupan Agung Semarang bercita-cita menjadi gereja, menjadi umat Allah, menjadi orang Katolik yang semakin ekaristis dan politis. Artinya apa? Artinya yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan semakin terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 5 garapan, dan silahkan nanti teman-teman pemuda Katolik untuk terlibat dalam
kelima garapan itu. Yang pertama, garapan untuk erat bersatu dengan Kristus sebagai seorang Katolik adalah penguatan katolisitas. Pemuda Katolik adalah ormas. Pemuda Katolik, nama Katolik dipakai. Artinya apa? Teman-teman melakukan tugas perutusan tentu didasari pada kekatolikan yang mendalam, yang kuat, yang tangguh. Garapan pertama adalah penguatan katolisitas. Garapan yang kedua adalah penguatan apostolisitas atau kerasulan. Inilah segi yang disebut politis, bagaimana berdasarkan keeratannya, hubungannya dengan Kristus, orang terdorong untuk melakukan perutusan kerasulan keluar. Maka kalau katolisitas mau mengatakan gerak ke dalam, maka apostolisitas kerasulan adalah gerak keluar, ad extra. Garapan yang ketiga adalah sinergitas. Penguatan sinergitas adalah kerjasama berjejaring dengan banyak pihak. Dan yang keempat adalah penguatan patriotisme. Persis inilah yang sungguh-sungguh sangat terkait dengan perutusan sebagai pemuda Katolik di tengah masyarakat, bangsa, dan negara ini. Dan yang kelima adalah penguatan profesionalitas. Maka jangan tanggung-tanggung menjadi pemuda Katolik, jadilah pemuda Katolik yang profesional dalam melaksanakan tugas perutusannya. Teman-teman pemuda Katolik, kalau saya mengibaratkan adalah sayap keluar. Karya teman-teman pemuda Katolik adalah karya-karya di luar gereja, bagaimana gereja hidup di tengah dunia, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Yang semua dalam melaksanakan tugas perutusannya dikerangkai dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang 5 tahunan dan kerangka yang cukup besar adalah rencana induk Keuskupan Agung Semarang. Maka kepada teman-teman pemuda Katolik secara khusus Komisariat Surakarta, saya sampaikan selamat dan terima kasih untuk kesediaannya berkarya untuk gereja dan untuk bangsa. Pro Ecclesia et Patria yang menjadi semboyan, yang menjadi semangat bagi karya-karya pemuda Katolik. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat berkarya.
Memasuki acara inti, acara yang ketiga adalah pelantikan. Yang pertama, serah terima bendera Pemuda Katolik dari ketua lama kepada ketua baru. Saudari Nitana, saya serahkan bendera lambang Pemuda Katolik ini sebagai lambang serah terima jabatan dan kelanjutan tugas kepengurusan organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta. Saya terima bendera ini sebagai lambang tugas Pemuda Katolik Komisariat Cabang Surakarta. Dilanjutkan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Komisariat Daerah Jawa Tengah, Saudara Stefanus Agus Triharyanto. Surat keputusan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Tengah nomor 1 Komda Jateng garing 12/2020 tentang komposisi dan personalia pengurus Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Komisariat Daerah Jawa Tengah menimbang 1. Bahwa untuk melanjutkan dan melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta untuk menjalankan program kerja dan segala kegiatannya, perlu dibentuk pengurus Komisariat Cabang Kota Surakarta. 2. Bahwa demi mencapai daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program-program serta mewujudkan tujuan dari keberadaan organisasi, maka perlu dipilih personalia pengurus Komisariat Cabang Kota Surakarta yang cakap, tepat, dan terpercaya, serta mampu bekerja sama. 3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan komposisi dan personalia pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024. Mengingat ketetapan pengurus Komisariat Daerah Jawa Tengah nomor 1 garing Komda Jawa Tengah garing 12/2020 tentang pembentukan pengurus cabang Kota Surakarta periode 2021-2024 memperhatikan 1. Pengunduran diri Ketua Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2018-2021. 2. Kesepakatan dan permusyawaratan luar biasa anggota dan pengurus Komisariat Cabang Kota Surakarta. Yang ketiga, saran dan pendapat dari personalia Komisariat Daerah dan Dewan Pembina. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Tengah tentang komposisi dan personalia pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024. Pasal 1. Struktur dan personalia pengurus Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024 disusun dan dibentuk berdasarkan kesepakatan, permusyawaratan, saran dan pendapat
pengurus Komisariat Daerah Dewan Pembina di Kota Surakarta. Pasal 2, struktur dan personil pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024. Pasal 3, setelah penetapan struktur dan personalia pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024 harus segera dilaksanakan orientasi dan pelantikan untuk sesegera mungkin menjalankan roda dan tugas organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 4, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 6 Desember 2020. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Tengah. Tertanda Ketua Stefanus Agus Triharyanto, Sekretaris Yohanes Kuswaris Samudro. Struktur dan pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta periode 2021-2024. Pembimbing 1. Bapak F.Ek Hadi Rudiatmo. 2. Bapak Yohanes Adverianto. Dewan Pakar 1. Saudara Antonius Bambang Margono. 2. M. Wisnu Cahyanto. Ketua Patricia Paramita Hana A.S. Sekretaris Binaventura Cahyo Briliandito. Bendahara Saudari Anastasia Diatri Erlinda Wati. Si bidang kaderisasi, pembinaan organisasi dan keanggotaan, Saudara Yoga Isa Pradana. Si komunikasi, informasi dan kewirausahaan, Saudara Antonius Bambang Triantono. Si politik dan hubungan eksternal, Saudari Francisca Krisma Erliawati. Si sosial hubungan dan kerukunan antar agama, Saudara Karolus Agung Prasetyo. Si hubungan antar organisasi, Saudari Agatha Ade Erliana. Demikian susunan kepengurusan Komisariat Kota Surakarta. Maka kami mohon kepada segenap pengurus yang baru untuk dapat mengucapkan janji setia, prasetia Pemuda Katolik secara bersama-sama. Mohon untuk dapat ditirukan. Tri Prastia Pemuda Katolik. Kami Pemuda Katolik Indonesia. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Senantiasa setia pada pimpinan gereja dan negara. Senantiasa setia pada pemimpin gereja dan negara. Kami Pemuda Katolik Indonesia. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Tetap berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Gereja dan negara. Pendukung hari-hari depan gereja dan negara. Berjanji. Selalu mengutamakan persatuan. Kekeluargaan dan toleransi.
Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari semuanya, atas kesanggupan saudara di dalam menjalankan roda organisasi di Komisariat Cabang Kota Surakarta. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua terpilih, Saudari Patricia Paramitahana, kami persilakan. Selamat siang, berkah dalam. Yang saya hormati Wali Kota Surakarta, Bapak F.E. Hadi Rudiatmo. Yang saya hormati Romo Pikep Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono. Yang saya hormati Senior Pemuda Katolik, Bapak Agung Sasongko. Yang saya hormati dan saya kasih Ketua Pemuda Jawa Tengah, Saudara Stefanus Agus Triharyanto, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Pemuda Katolik Caroline Margaret Natasha. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap yang hadir di sini, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing yang sudah bergabung secara virtual. Teman-teman pemuda Katolik di Surakarta, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman yang telah mempercayai saya sebagai Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik di Surakarta ini. Atas nama pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Organisasi Pemuda Katolik di usianya yang sudah menginjak usia 75 tahun ini, suatu perjalanan yang sudah dirintis oleh senior-senior pemuda Katolik dalam menggeliatkan kegiatan organisasi yang semakin mapan sampai saat ini. Mulai dari cabang sampai pusat, berjalan dengan koridor organisasi yang sehat yang bertujuan untuk kepentingan bangsa. Pemuda Katolik ada dan terlibat untuk NKRI dalam perjuangannya sejak 1945. Bahkan hampir bersama dengan Indonesia merdeka. Maka dari itu perjalanan kita sudah tidak diragukan lagi. Saya harapkan pemuda Katolik harus bisa menjawabnya dengan program kegiatan yang nyata. Situasi yang berkembang akhir-akhir ini mengkhawatirkan bahkan menebarkan rasa ketakutan dengan berkembangnya intoleransi di Indonesia. Semua itu menjadi seolah pembenar bagi para pelakunya. Banyak caci maki, ujaran kebencian kita dengar dan kita lihat terutama dalam dunia maya di sosial media yang akan memancing konflik dan membuat resah rakyat. Seperti terjadi kekerasan dan penghilangan nyawa di Sigi, Sulawesi Tengah. Maka dari Solo, Pemuda Katolik Cabang Surakarta mendukung kebijaksanaan pemerintah bertindak tegas supaya Indonesia tetap aman dan damai. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang menuntut kita untuk mengharuskan budaya diri kita sesuai dengan protokol kesehatan untuk berperilaku disiplin dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk itu, pemuda Katolik harus menjadi garda terdepan, terlibat aktif dalam program protokol kesehatan dengan melanjutkan program yang sudah dijalankan selama ini
agar menurunkan kasus COVID khususnya di Solo. Marilah bersama segenap pengurus pemuda Katolik mampu membangun kebersamaan dan kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta. Tetapi kita juga harus kritis kepada pemerintah apabila ada masalah dalam hal pelayanan publik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Tetapi jangan a priori terhadap pemerintah. Sebaliknya, bangun kebersamaan dan mencerahkan bagi kepentingan publik dan juga menjalin kerjasama antar ormas dan organisasi lintas agama. Dan marilah saya ajak segenap kader pemuda Katolik untuk aktif berkiprah di berbagai bidang politik, khususnya politik yang bermartabat sesuai dengan iman Gereja Katolik adalah memperjuangkan kepada mereka yang lemah. Yang paling dekat ini, mari kita sukseskan pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 nanti. Kita datangi TPS untuk memberikan hak kita, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Demikian juga di bidang yang lain, di bidang sosial, ekonomi, UMKM. Untuk mengasah diri dalam diskusi tentang isu-isu yang berkembang di Indonesia, khususnya di Surakarta, untuk kemajuan organisasi kita. Marilah kita bekerja bersama-sama dan peduli kepada kepentingan masyarakat. Sekian, terima kasih, dan berkah dalam. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Untuk yang selanjutnya, marilah kita saksikan profil pemuda Katolik Komcap Surakarta dan dilanjutkan untuk ucapan selamat yang nanti akan diberikan oleh yang pertama Bapak Sumartono Hadinoto, yang kedua Saudara Christopher Nugroho, dan yang ketiga Stefanus Gusma. Kami persilakan. Belum.
Mas Pris, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, rekan-rekan, Romo, Bapak dan Ibu. Kami pengurus Pusat Pemuda Katolik mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Pemuda Katolik Komcap Kota Surakarta yang baru di bawah kepemimpinan Mbak Mita Hana. Semoga kepengurusan ini dapat bekerja dengan baik, segera melakukan konsolidasi organisasi, merekrut sebanyak mungkin anggota baru, dan juga membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan, hingga tingkat kelurahan, dan kepada rekan-rekan pengurus yang lama, yang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama menjalankan tugas-tugas kepengurusan. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Silakan Mas Gusma, mic-nya di-unmute. Baik, terima kasih. Selamat siang yang saya hormati Pak Sekjen, Mas Christopher, Mas Boncu, Ketua Komda, teman-teman senior dan kader Pemuda Katolik Komcap Surakarta. Minta maaf karena saya ada di pedalaman, jadi tidak memakai seragam. Sebelumnya terima kasih dan provisiat atas pelantikan dalam Muskomcap di tengah situasi ya teman-teman mengambil sikap untuk melakukan regenerasi karena ada situasi satu dan lain hal. Artinya organisasinya telah teman-teman selamatkan untuk berjalan sesuai dengan mekanisme. Semoga PR besar terkait Mapenta dan kegiatan-kegiatan lain khususnya untuk terlibat bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti yang disampaikan Mbak Mita tadi. Terima kasih. Itu memang menjadi PR penting kita untuk terus dilanjutkan. Jaringan di Solo sangat banyak sekali sehingga ini menjadi modal dasar untuk jalannya roda organisasi ke depan. Dan ini pelantikan yang dihadiri Pak Sekjen menurut saya juga menjadi saksi bahwa Pemuda Katolik Solo tidak boleh lagi lesu. Saya pikir Mbak Mita dan tim dan para senior akan selalu mensupport eksistensi dan gerak dari teman-teman Katolik Komcap Surakarta. Saya pikir itu, terima kasih atas kesempatannya dan undangannya. Maju terus Pemuda Katolik Komcap Surakarta. Terima kasih Mas Boncu atas pendampingannya juga. Dan Pro Ecclesia et Patria. Selanjutnya, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Negeri jiwa raga
Kami persilakan untuk duduk kembali. Dilanjutkan doa penutup kepada Cornelius. Kami persilakan. Dalam perjalanan pulang kami nanti, kami dapat sampai di rumah dengan keadaan selamat dan juga dapat berjumpa dengan orang-orang yang kami cintai dan kami kasih. Bapak, kami juga mohon segala berkat-Mu untuk hari ini, segala hidup kami melalui perantaraan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama semoga seluruh karya, perutusan, dan pelayanan pemuda Katolik dan juga pengurus yang baru saja dilantik ini dalam seluruh karya, tugas, dan pelayanannya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami, Pemuda Katolik Komcap Surakarta, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo Kevikepan Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PR, Bapak Agung Sasongko, Sesepuh Pemuda Katolik. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Terpilih Pemuda Katolik Komcap Surakarta, Saudari Patricia Paramitahana. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pelantikan pengurus Pemuda Katolik Komcap Surakarta periode 2020-2024 sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pemuda Katolik Komcap Surakarta. Dan sampai jumpa pada kegiatan Pemuda Katolik Komcap Surakarta bersinergi dalam melaksanakan tugas penutusan, membangun gereja, bangsa, dan negara. Pro Ecclesia et Patria. 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 Berkah dalam. Terima kasih atas keterlibatan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.